Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Jalan Pemuda Rawamangun dan stasiun yang ada di depan adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang merupakan stasiun pertama yang nantinya dapat dipergunakan oleh para penumpang pada saat LRT Jakarta Velodrome ke arah Manggarai selesai dikerjakan. Selain itu, akses menuju ke dalam area stasiun nantinya itu juga sedang dalam tahap pekerjaan pembuatan rangka-rangka sehingga dapat menghubungkan kedua sisi jalan ke arah dalam stasiun. Biasanya akan ketemu dengan lantai concourse di mana nanti akan ada gate dan tapping serta area komersial, sedangkan platform ataupun peron berada di sisi paling atas. Satu halte Transjakarta yang berada di dekat stasiun ini adalah halte Transjakarta, tadinya Sunan Giri sekarang berganti Kayu Jati, dan halte tersebut akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini sehingga memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin berpindah moda transportasi. Untuk perkembangan pembangunan dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun beserta pilar-pilarnya dapat kita lihat di area ini. Stasiunnya sendiri di bagian atas ya, rangka-rangka atap sudah selesai. Pemasangan bagian lapisan-lapisan dari atap sedang dikerjakan dan nanti kita bisa lihat ya di video media sosialnya Waskita. Kemudian untuk akses para pekerja menuju ke lantai paling atas ataupun lantai peron di mana platform rel kereta LRT Jakarta berada saat ini menggunakan lift. Nanti tentu akan ada lift ya yang lebih proper untuk kebutuhan akses masyarakat menuju ke dalam stasiun. Tadinya baru ada pilar-pilar di sekitar sini ya, kurang lebih mungkin 6-7 bulan yang lalu. Namun saat ini stasiun sudah memiliki struktur yang sempurna, kemudian tinggal dilanjutkan pekerjaan membuat dinding stasiun, kemudian menyelesaikan atap dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, di depan kita di pinggir jalan ada area yang ditutup dengan panel ya, tepatnya di sisi trotoar. Ini akan ada pekerjaan akses lagi berupa anak tangga ya, mirip dengan sisi timur yang tadi sedang ada pekerjaan pembangunan rangka-rangka anak tangga sehingga menjadikan akses masyarakat lebih mudah. Terdapat beberapa pohon di sini memang ditebang dikarenakan nantinya anak tangga akan terhubung ke arah stasiun melalui area di sekitar trotoar ini nih. Bila stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini bisa dioperasikan terlebih dahulu ya, karena ada 2 zona, maka masyarakat yang tadinya turun di sekitar stasiun Velodrome dan menaiki moda transportasi bis Transjakarta di halte Transjakarta Pemuda Rawamangun menuju ke pusat kota, maka bisa turun di sini kemudian menuju ke halte Transjakarta Kayu Jati yang sudah terintegrasi dengan jembatan penyeberangan orang, lalu bisa menaiki bis Transjakarta. Mungkin setidaknya dapat menghindari kepadatan arus lalu lintas yang ada di perempatan Arion Mall ke arah area ini. Akan lebih mudah dan lebih efisien lagi apabila tersambung secara penuh layang LRT Jakarta ke arah Manggarai. Nah, untuk jalur kereta ya yang sudah diselesaikan yaitu satu trek yang ada di Jalan Pemuda dari arah stasiun Rawamangun di sana adalah trek sisi utara, sedangkan trek sisi selatan atau di bagian kiri ya jalur keretanya masih dalam tahap penyiapan dari bantalan-bantalan rel kereta, kemudian untuk dicor menjadi slab track dan dapat ditaruh rel di atasnya. Tidak menggunakan batu-batu balas, namun semuanya bantalan menjadi alas beton ya, seperti itu. Ini adalah stasiun LRT Jakarta dari sisi atas di media sosialnya Waskita. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di sana. Pekerjaan atap dimulai dengan lapisan-lapisan ya. Kalau kita lihat di sini ada lapisan berwarna biru ya. Apakah ini akan menjadi atap paling atas atau masih akan dilapis lagi, nanti kita akan pantau bersama. Rangka atap di sini sudah selesai secara sempurna yang waktu itu dimulai dari sisi timur ya.
Kemudian pekerjaan di sekitar stasiun ini sudah beberapa pilar-pilar yang ke arah sisi barat Jalan Ahmad Yani tersambung satu sama lain membentuk jembatan layang. Kemudian tentu pilar-pilar ini nanti akan diteruskan menyeberang ke arah Jalan Pramuka. Sebenarnya ada halte Transjakarta lainnya yang berada di sekitar ataupun di dekat dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun, yaitu halte Transjakarta Rawamangun ataupun area yang berada di sekitar UNJ. Hanya saja kita belum tahu apakah ini akan diintegrasikan dengan akses menuju ke area ataupun dalam stasiun. Ujung dari pilar-pilar yang disambungkan ya dari arah timur baru ada di sekitar halte Transjakarta ini, dan belum diteruskan dikarenakan ada satu pilar ya setelah halte menuju ke arah perempatan Ahmad Yani yang ketemu juga dengan Jalan Pramuka. Di sini masih pengerjaan pierhead atau bagian sisi atas dari tiang ataupun pilar yang masih berupa anyaman besi ataupun tulang-tulang besi, yaitu besi fabrikasi. Nantinya itu akan dicor sehingga dapat tersambung antara kedua pilar ini yang cukup panjang. Biasanya sambungan itu menggunakan girder-girder baja yang sudah kita lihat di beberapa lokasi ke arah Arion Mall. Kita lanjutkan perjalanan di bawah sambungan dari girder-girder baja di perempatan yang menghubungkan Jalan Pemuda Sunan Giri, kemudian juga ke arah Haji Ten Pulau Mas. Area ini masih ditutup, jadi kendaraan yang akan menyeberang ke arah utara di dekat Rabani itu berputar balik di perempatan Ahmad Yani ya. Untuk para pejalan kaki dapat menggunakan area zebra cross yang tadinya juga ditutup ya, karena adanya proses pekerjaan yang berlangsung di sini. Namun saat ini sudah dapat melewati kawasan yang ditutup ini sehingga tidak lagi mencari area untuk berputar seperti menggunakan JPO yang sudah ada di sekitar halte Transjakarta Rawamangun di dekat UNJ. Seperti yang kita lihat di bagian atas, area di bawah girder baja itu masih dipasang dengan net ataupun jaring-jaring yang berfungsi untuk menahan ya ataupun menampung material-material yang jatuh dari atas agar tidak mengenai orang-orang yang ada di bawah ataupun pengendara. Ini adalah halte Transjakarta Sunan Giri ya ataupun Kayu Jati. Saat ini masih ditutup, semoga nanti halte ini dapat direvitalisasi dan disambungkan dengan JPO yang sedang dikerjakan sehingga kedua moda transportasi ini dapat terintegrasi. Dikarenakan halte Transjakartanya tidak berfungsi di sisi tengah, ini yang kita lihat ada semacam box. Box ini dipergunakan sebagai halte sementara dari bis Transjakarta pada saat menaik turunkan penumpang, dan di sana juga terdapat semacam alat untuk tapping kartu ya. Jadi pada saat turun tapping dan pada saat naik juga tapping kartu sebagai validasi dari akses. Bagi pencinta kue-kue tradisional, barusan di sini di depan Indomaret ada penjualnya ya. Baunya juga sangat wangi dan mengundang selera. Baik, ini adalah akses yang bisa kita lihat di depan dari rangka-rangka baja yang masih dikerjakan di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara ini baru area yang ditutup ya, untuk dibuatkan juga rangka-rangka nantinya yang tersambung ke sisi tengah dan terhubung ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Di bagian pinggir stasiun di sana juga kita sudah lihat rangka bajanya ya, mungkin dipersiapkan untuk menyambut akses rem ataupun juga anak tangga dari pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung. Nantinya juga akan ada di sisi utara, yaitu anak tangga menuju ke dalam area stasiun ini. Sama dengan bagian layang, struktur layang LRT Jakarta,
Bagian bawah dari area stasiun juga diberikan net ya ataupun jejaring untuk menahan material yang jatuh ke arah pengendara. Dapat kita lihat di dalam net itu ada semacam batu-batu kecil atau juga mungkin material lainnya yang apabila jatuh mengenai pengendara bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagian sisi bawah konstruksi dari struktur stasiun sudah kokoh ya dan sudah siap untuk dilanjutkan di sisi atas ya. Mungkin sebentar lagi pada saat atap selesai, dinding selesai, maka pekerjaan di sisi dalam dapat dilanjutkan keseluruhan dan stasiun ini dapat berfungsi hingga bisa dipergunakan oleh masyarakat. Sebenarnya yang kalau kita perhatikan ya, untuk menuju ke pusat kota Jalan Pemuda mungkin tidak begitu sepadat akses kendaraan di Jalan Pramuka, terutama di pagi hari serta ke arah Jalan Tambak, ke arah Salemba. Nah, mungkin mudah-mudahan apabila stasiun Pramuka, Pasar Pramuka selesai ya, bahkan sampai ke stasiun Matraman, maka akan lebih cepat lagi akses dan mobilitas masyarakat yang akan bekerja di pusat kota Jakarta dan kemudian pulang pada sore hari dari arah pusat kota ke arah timur ataupun ke arah utara. Bagian pinggir jalan memang ada kabel-kabel udara yang masih menggelantung. Biasanya apabila sudah lengkap saluran ataupun sarana jaringan ultitouch terpadu, biasanya akan direlokasi ke dalam tanah sehingga bagian trotoar atau sisi Jalan Pemuda ini menjadi lebih rapi. Untuk sisi barat yang kita lihat tadi dari atas atau juga dari samping, di sini kita melihatnya dari sisi utara, rangka-rangka atap juga sudah selesai. Kemudian ke arah timur dapat kita lihat seperti ini keadaannya. Video diambil pada hari Minggu lalu. Lalu bagaimanakah aktivitas yang ada di bawah stasiun? Karena yang kita lihat secara struktur ini, struktur dasar di sisi bawah sudah selesai. Nanti kita akan naik bis Transjakarta, kemudian melihat bagian dalam dari area yang ditutup ini. Kemungkinan besar material-material yang dipergunakan untuk proses konstruksi sudah dikeluarkan dan area sudah bersih, mungkin hanya sisa-sisa dari rangka-rangka saja. Target keseluruhan dari penyelesaian LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai ini adalah di tahun 2026. Kemungkinan di tengah dari tahun 2026. Kemudian rangkaian keretanya kemungkinan besar ya akan menggunakan rangkaian kereta yang sudah ada buatan Hyundai Rotem ya. Karena sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lengkap ataupun adanya penggunaan atau pengadaan dari rangkaian kereta yang baru rolling stock untuk mengakomodasi kebutuhan pengangkutan penumpang massal LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 nanti sampai ke arah Manggarai. Baik, kita akan melihat area di bagian dalam, tepatnya di bawah layang LRT Jakarta yang sudah selesai. Struktur pembangunannya dari arah halte Transjakarta Rawamangun dan juga Sunan Giri Kayujati ke arah Arion Mall. Di sini tidak banyak lagi alat-alat berat ya dioperasikan, namun lebih banyak ditempatkan material-material bekas pengecoran. Kemudian ada toren-toren air. Sedangkan halte-halte Transjakarta yang tadinya sempat mungkin tidak beroperasi sudah beroperasi secara normal. Selain itu, material-material batang-batang besi juga ada di dalam area ini. Nah, ini adalah area di bawah stasiun.
tinggal ada pipa-pipa ya, material-material lainnya, kemudian ada kontainer-kontainer yang dipakai sebagai tempat mungkin bekerja, berkumpul ataupun koordinasi dari seluruh tim. Tampak rangka-rangka dari akses sedang disambungkan yang anak tangga tadi. Kemudian halte Transjakarta di sini tidak dioperasikan, tetapi menggunakan halte Transjakarta yang tadi berupa kontainer di pinggir jalan. Ke arah Arion Mall di sini dapat kita lihat hanya ada material-material dari bekas proses-proses konstruksi yang berlangsung. Bahkan ada cuman yudits ya, beton-beton yudits yang ada di bagian bawah tampaknya tadi dipergunakan untuk keperluan pembuatan saluran. Makin ke arah perempatan Arion Mall ataupun ke arah stasiun LRT Jakarta Velodrome, maka konstruksinya semakin rendah. Hal ini untuk menyamakan ketinggian dari stasiun LRT Jakarta Velodrome, sedangkan stasiun LRT Jakarta Rawamangun ya mungkin berada di posisi lebih tinggi. Apalagi yang ke arah stasiun nantinya menuju ke area di sekitar Manggarai, di Jalan Tambak itu tiang-tiangnya benar-benar sangat tinggi karena juga akan crossing di atas layang KRL yang sudah ada. Kita doakan pekerjaan ini lancar, para pekerjanya juga diberikan kesehatan dan kekuatan ya, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta, karena selama ini LRT Jakarta itu hanya mengakomodasi mobilitas masyarakat dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome saja, dan itu sudah berlangsung dari sejak tahun 2019. Semoga di tahun 2026 ini ya kurang lebih 7 tahun setelah pengoperasian akhirnya dapat sampai ke stasiun Manggarai. Bahkan yang kita harapkan sekalian saja ditembuskan sampai ke stasiun Duku Atas, karena ujung dari trek yang ada di stasiun Manggarai sendiri itu sudah ada di sekitar halte Pasar Rumput. Ke arah Jalan Ahmad Yani di sini sudah makin banyak tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang selesai, mungkin juga akan segera disambungkan menggunakan balok-balok girder ya, nampaknya untuk area-area yang tidak begitu panjang menggunakan girder beton. Ke arah perempatan ini lebih banyak pekerjaan pembuatan pondasi ya, pondasi-pondasi dari tiang, yaitu pengeboran untuk pembuatan bore pile. Kemudian bore pile tersebut diikat menggunakan pile cap ataupun pondasi, serta akhirnya nanti akan berdiri tiang-tiang atau pilar-pilar di atasnya. Jalan Pemuda di sini ada beberapa bagian di sekitar lampu merah itu memang menjadi lebih sempit ya dibandingkan dengan sebelumnya, karena ada bagian-bagian yang dipakai untuk konstruksi. Baik, bagi yang ingin melihat terus perkembangan dari stasiun, silakan dilanjutkan. Semoga nanti stasiun ini kalau bisa dapat beroperasi terlebih dahulu ya, sehingga membuat mobilitas bertambah, panjang jalurnya yang tadinya Velodrome kini sampai ke Rawamangun. Terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.